Anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kota Cilegon, Ratu Amalia Hayani, menggelar reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 di lingkungan Weri, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon pada Senin 19 Mei 2025. Acara tersebut turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Golkar, Ayatullah Humaini, serta ratusan warga Kecamatan Citangkil yang merupakan konstituen Ratu Amalia Hayani pada pemilu legislatif 2024 lalu. Mereka tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Saat sesi tanya-jawab, salah satu warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Harun Al-Rashid menyampaikan aspirasinya kepada Ratu Amalia Hayani terkait masih banyaknya pengangguran di Kota Cilegon. Harun meminta adanya peran dari pemerintah Provinsi Banten dalam mengatasi masalah pengangguran ini. Sebab menurut Harun cukup banyak warga yang lulusan sarjana yang menganggur karena mereka tidak terserap di dunia kerja. Tadi Ibu memaparkan bahwa di Cilegon ini masih banyak pengangguran, Bu. Kita nggak molok-molok, Bu, ya. Karena memang sesuai data. Pertama di lingkungan Kebonsari, wilayah saya, Bu. Ini banyak keluhan. Pak Dewan, Pak Wali Kota, tolong sih sampaikan saya nggak bekerja. Padahal lulusan saya pada S1, Bu. Kenapa pada masih bisa pekerjaannya ngojek? Karena nggak ada pekerjaan, Bu. Sementara itu, Setia Budi yang merupakan warga perumahan Grand Sutra, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, menyampaikan aspirasi terkait ketidakberimbangan jumlah warga dengan jumlah sekolah, khususnya sekolah madrasah di lingkungannya. Saat ini dari 1.000 lebih kepala keluarga di perumahan Grand Sutra, namun hanya ada satu sekolah madrasah. Ia berharap Ratu Amalia bisa membantu menurunkan program pembangunan sekolah madrasah baru di perumahan Grand Sutra. Terkait pendidikan yang ada di Grand Sutra, Bu, yaitu untuk madrasah APK. Nah, di situ kita punya 1.700 kakak, cuma ada satu madrasah. Sayang sekali, Bu, di sini kompeten itu, Bu, untuk pendidikan. Cuma kita secara aktual hanya satu. Kita sudah diskusi sama Pak Dewan akan menjalankan untuk pembangunan madrasah tersebut. Nah, saya berdiskusi sama Pak Dewan, cuma Pak Dewan sampai sekarang belum terrealisasi. Entah terkait anggaran atau apa, mohon izin Pak Dewan. Berhubung di sini ada Bu Adi, mohon support untuk bantuannya Bu Adi, karena di sini 1.700 kakak itu sayang sekali kalau misalnya cuma satu madrasah. Menanggapi adanya aspirasi warga, Ratu Amalia Hayani yang duduk di Komisi 3 DPRD Provinsi Banten menyampaikan bahwa masalah pengangguran bukan hanya terjadi di Kota Cilegon, akan tetapi di Banten secara umum. Menurut Ratu Amalia, pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang gencar mencari investor untuk menanamkan modal di wilayah Provinsi Banten. Diharapkan dengan hadirnya investor mendirikan perusahaan di Provinsi Banten dapat mengurangi angka pengangguran yang saat ini masih cukup tinggi. Sementara itu terkait dengan keberadaan madrasah, dirinya akan mengklasifikasikan apakah madrasah yang dibutuhkan menjadi kewenangan pemerintah Kota Cilegon atau pemerintah Provinsi Banten. Karena pengangguran ini memang bukan hanya permasalahan di Kota Cilegon, apalagi hanya di Kebonsari, Kelurahan Kebonsari, tapi memang pengangguran ini adalah permasalahan di tingkat provinsi termasuk juga nasional, masih menjadi peringkat tertinggi, ya. Termasuk di Kota Cilegon itu adalah pengangguran juga masih banyak masyarakat yang memang dikategorikan banyak terjadi pengangguran. Nah, ini mudah-mudahan ke depan bisa ditangani oleh pemerintah, termasuk salah satu yang memang sedang dicanangkan oleh pemerintah yaitu adalah masuknya investasi. Jadi kalau ada investasi masuk ke Provinsi Banten, kemudian berkembang dengan baik, ini bisa menyerap tenaga kerja gitu. Nah, ini yang sedang terus ditingkatkan, salah satunya adalah oleh Provinsi Banten gitu ya. Dan mudah-mudahan ke depan masyarakat Kota Cilegon sebetulnya penanganan pengangguran itu memang tidak mudah.
Karena apa? Karena tadi, satu, lapangan pekerjaannya memang harus ada. Kemudian yang kedua adalah SDM, sumber daya manusianya harus memiliki kompetensi yang baik. Maka untuk mendapatkan kompetensi yang baik, maka pendidikannya pun harus baik, gitu ya. Kalau pendidikannya harus kita benahi lebih dulu. Pendidikan dibenahi, maka insya Allah ke depan sumber daya manusianya juga bisa lebih baik lagi. Itu juga masuk di dalam peningkatan kompetensi. Pendidikan di Grand Sutra ya, pendidikan Grand Sutra. Pendidikan itu ada kewenangannya, ada kewenangan pemerintah kota, ada kewenangan pemerintah provinsi, ada kewenangan pusat. Kalau pemerintah kota memang kewenangannya SD, SMP ya, Pak Dewan Ayat ya. Kalau provinsi Banten itu adalah penanganannya di SMA. Kalau pusat itu adalah pendidikan tinggi, gitu ya. Jadi ada kewenangannya. Mudah-mudahan nanti kita akan sampaikan. Kalau itu ada di kewenangan madrasahnya, madrasah apa? Apakah ibtidaiyah, apakah sanawiyah, apakah aliyah? Ya, kalau ibtidaiyah berarti kan ibtidaiyah dunia masuknya SD samanya, setaranya. Sanawiyah masuknya SMP, aliyah masuknya SMA gitu. Jadi nanti ada kewenangan-kewenangan yang berbeda. Insya Allah nanti kita akan sampaikan aspirasi ini supaya apa? Supaya di lingkungan masyarakat kuota sekolah ini mencukupi dengan jumlah kuota masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Usai tanya jawab, Ratu Amalia Hayani menyempatkan berbincang-bincang dan foto bersama masyarakat yang hadir sebelum pergi meninggalkan lokasi acara.